先生，您能解释一下为什么要杀死阿特金议长吗？ Setelah mengetahui kebiadaban Atkin, Yan Hai, dan Sagoneru yang telah menyakiti keluarganya serta merebut paksa harta milik para pahlawan yang berkorban dalam insiden binatang bertanduk emas, Luo Feng pun langsung membantai mereka satu persatu tanpa ampun. Dan itulah guys, sepenggal kisah dari Donghua Swallowed Star, episode 89, yang pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membahas bocoran alur cerita episode 90, yang akan rilis pada hari Selasa depan. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita menarik dari Donghua lainnya. Dan inilah guys, bocoran Donghua Swallowed Star, episode 90. Pada cuplikan episode sebelumnya kita sudah menyaksikan, Luo Feng yang menghabisi Atkin di depan umum, yang kejadian itu sendiri, disiarkan secara langsung, dan disaksikan oleh miliaran pasang mata di seluruh penjuru dunia. Dan jelas saja, insiden itu telah mengejutkan seluruh dunia, serta menimbulkan banyak pertanyaan di benak para wartawan dan awak media, yang saat itu berada di lokasi kejadian. Tuan Luo Feng, Anda, mengapa Anda membunuh ketua Atkin? Tolong Anda jelaskan, tanya salah satu wartawan wanita. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun menatap dengan dingin ke sekeliling sembari berkata, Dia adalah sampah yang memang pantas untuk mati. Dan ingatlah, siapa saja yang berani memanfaatkan momen untuk menindas orang lain, maka aku Luo Feng, tidak akan segan-segan untuk membunuhnya, ucap Luo Feng, lalu bergegas meninggalkan alun-alun kota. Di sisi lain, tampak kelompok wartawan yang masih tercengang dengan kejadian yang mereka saksikan, tiba-tiba salah satu reporter berkata, Ya dewa, ucap si reporter, lalu melihat ke arah kamera sembari berkata, Para pemirsa, semua kejadian yang disiarkan ini adalah nyata, setelah membunuh Tuan Atkin, Tuan Luo Feng hanya mengatakan, bahwa ketua Atkin adalah sampah yang memang pantas mati. Walaupun tindakan Tuan Luo Feng ini adalah kekerasan, namun saya akan tetap mendukungnya karena saya yakin, pasti sebelumnya Atkin telah melakukan tindakan yang sangat tercela, namun untuk detailnya masih menjadi rahasia besar, ucap sang reporter. Dan sejak Luo Feng menghilang dari layar, berbagai stasiun televisi atau situs web, semuanya mulai memperdebatkan detail kejadian, dan ada konflik apa antara Atkin dan Luo Feng. Sementara Luo Feng yang terbang tinggi di langit, ia tampak tersenyum puas, karena telah menghabisi Atkin, Yan Hai dan Sagoneru. Melihat ekspresi Luo Feng, Babata pun berkata, Luo Feng, kamu baru saja membunuh Atkin, dan kamu masih dapat tersenyum seperti ini. Apakah kamu tahu, kejadian tadi telah menghancurkan reputasimu sebagai pahlawan bumi, ucap Babata. Babata, aku tidak peduli dengan gelar pahlawan itu, dan siapa saja yang mengusik ketenangan bumi, maka aku akan langsung menghabisinya, ucap Luo Feng dengan senyuman acuh tak acuh. Melihat ekspresi itu, Babata pun bergumam, Sepertinya saat ini Luo Feng pun telah mewarisi kepribadian dan kebrutalan dari Golden Hornet Behemoth, dan aku benar-benar suka dengan hal ini, gumam Babata. Di sisi lain, tepatnya di distrik Mingyue kota Yangzhuo, tampak banyak warga yang berkumpul menunggu Luo Feng, dengan tatapan yang fokus ke ketinggian langit. Walaupun saat ini para petinggi di negara lain, sedang menaruh curiga dan menyelidiki motif pembunuhan Luo Feng terhadap Atkin, namun di wilayah Tiongkok sendiri, ia tetap dianggap sebagai pahlawan. Dan itu terbukti dengan banyaknya warga yang bersorak dan menunggu kedatangannya. Luo Feng, lihatlah Luo Feng telah datang, teriak seorang pemuda yang melihat melalui teropong, sembari menunjuk ke arah siluet merah. Mendengar ucapan itu, sontak para warga yang tak terhitung jumlahnya seketika telah menyumbat lokasi distrik. Bahkan ada beberapa orang yang berdiri di atas mobil dan menyorakkan nama Luo Feng, sembari melihat ke arah siluet merah, yang perlahan mulai mendarat di distrik Mingyue, tepatnya di halaman rumahnya. Tampak saat itu, di depan pintu rumahnya, keluarga Luo Feng beserta kedua anak kembarnya pun telah menunggu kedatangannya. Melihat Luo Feng yang mendarat dan mulai melangkah ke arah mereka, spontan air mata yang tak terbendung pun mulai jatuh membasahi pipi mereka. Singkat cerita, sejak kembalinya Luo Feng dari kedalaman samudra, seketika pergerakan dari para anggota keluarga yang tamak pun langsung menghilang,
serta kondisi Thunder Dojo dan aula bela diri Jixin pun telah kembali ke aktivitas semula, dan itu semua karena pengaruh Luo Feng, yang merupakan manusia terkuat ketiga di planet bumi. Dalam novel juga dijelaskan, setelah Luo Feng kembali ke rumah, hal yang pertama ia lakukan adalah memberi penghormatan kepada 5 teman baiknya yang telah mengorbankan diri saat insiden binatang bertanduk, yang tidak lain adalah Mo Henderson, Isborni, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov. Lalu setelahnya, ia bergegas pergi ke markas aula bela diri Jixin, untuk mengunjungi Hong dan Dewa Petir yang masih terbaring koma. Setelah melakukan semuanya, Luo Feng pun segera mengatur pernikahan dengan Susin. Waduh tunggu guys, jadi ceritanya Luo Feng udah anu duluan ya? Yang tahu komen di bawah ya, tapi ingat kawan-kawan jangan ikutin jejak Luo Feng. Usahakan sebelum bercocok tanam siapkan dulu kondomnya, walaupun Pak Samsudin Gremokson pernah berkata, apa, bercocok tanam pakai pengaman, mana paten, tapi kawan-kawan jangan ada yang dengerin ya. Dan usahakan, sebelum melakukan, periksa dulu, jangan sampai kondomnya bocor, karena bisa menimbulkan efek samping pada pasangan Anda, berupa gejala masuk angin, yang ditandai perut kembung dan mual-mual tidak beraturan. Sekian dulu pencerahannya, dan yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Singkat cerita, musim dingin tahun 2061 pun tiba. Tampak saat itu, Luo Feng yang sedang memberi makan pada kedua anaknya, sambil sesekali bercanda dengan mereka. Di sela suasana hangat itu, tiba-tiba Babata berkata, Luo Feng, Luo Feng. Babata ada apa? Tanya Luo Feng, yang masih membawa mangkuk di tangannya. Kapal naga hitam ini sudah bisa digunakan, meskipun masih tidak bisa melakukan perjalanan mengarungi alam semesta, tapi, setidaknya kapal ini bisa mencapai kecepatan cahaya di bawah 100.000 km per detik, dan hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk mencapai planet Mars, dan sekarang saya sedang memperbaiki beberapa sistem pendukung yang belum berfungsi, ucap Babata. Mendengar penjelasan seperti itu, Luo Feng pun sangat bersemangat untuk menginjakan kakinya di planet Mars. Singkat waktu, hari pun terus berganti. Tampak pagi itu, Luo Feng memberitahukan pada keluarganya bahwa dia akan pergi ke suatu tempat, dan mungkin akan kembali pada malam hari. Setelah berpamitan pada keluarganya, Luo Feng pun segera melasat ke arah samudera meninggalkan distrik Mingyue. Dan tepat, saat telah berada di ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, Luo Feng pun berhenti dan berkata, Babata, keluarkan kapal naga hitam, dan aktifkan mode kamuflase agar tidak terdeteksi oleh satelit bumi, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng kamu tenang saja, karena kapal naga hitam adalah kapal nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, dan bukanlah sesuatu yang dapat dideteksi oleh perangkat bumi, ucap Babata berkata, diikuti munculnya sebuah kapal besar berbentuk cakram hitam, dengan lambang seekor naga besar tercetak di ekor pesawat. Melihat kapal yang sangat besar, Luo Feng hanya bisa menarik nafas takjub, tanpa berkata sepatah kata pun. Di sela kekagumannya itu, tiba-tiba terlihat pintu kabin terbuka secara otomatis, dan Luo Feng pun segera masuk melalui jalur laser menuju ruang kontrol kapal. Sesampainya di ruang kontrol, Luo Feng pun kembali dikejutkan dengan munculnya kepala Babata di layar monitor pesawat. Luo Feng, aku si iblis imut Babata siap melayanimu, ucap Babata dengan suara yang bergema di seluruh ruang kontrol. Melihat tingkah Babata, Luo Feng pun tertawa sembari berkata, Babata, ayo pergi dan jangan bermain-main lagi. Ya baiklah, sahut Babata, yang juga tertawa di layar monitor, lalu mulai menerbangkan pesawat tersebut dengan kecepatan tinggi. Luo Feng, apakah aku perlu mengaktifkan simulator pemandangan? Simulator pemandangan yang seperti apa? Tanya Luo Feng sedikit terkejut. Karena badan kapal seluruhnya terbuat dari logam tebal, otomatis orang tidak dapat melihat keluar kapal, dan itulah mengapa, setiap kapal di alam semesta menggunakan simulator pemandangan. Hal ini mirip dengan proyektor 3 dimensi di bumi, namun dengan tampilan yang lebih detail, ucap Babata. Baiklah, segera aktifkan simulator pemandangan itu, perintah Luo Feng. Setelah ucapan itu, tiba-tiba, seluruh papan kendali, kursi dan lantai ruang kendali lenyap seketika, menjadi seperti lapisan ozon yang berkabut. Luo Feng, saat ini kapal naga hitam sedang terbang di dalam lapisan ozon, dan akan segera meninggalkan bumi, ucap Babata. Sementara Luo Feng, ia tampak takjub dengan pemandangan di luar kapal dan tak bisa berkata-kata. Saat itu, pandangan Luo Feng tertuju pada sebuah planet biru yang muncul di hadapannya. Apakah ini bentuk bumi yang sesungguhnya? Benar-benar sangat indah, ucap Luo Feng, yang hanya bisa menahan nafas. Setelah jauh meninggalkan bumi,
Tiba-tiba Luo Feng kembali terkejut saat melihat sebuah benda besar yang ditutupi oleh gas yang menyerupai balok es. Babata, benda apa itu? Tanya Luo Feng, sembari menunjuk ke arah benda tersebut. Luo Feng, itu yang kalian sebut komet, ucap Babata. Sementara Luo Feng, ia terus mengamati sekelilingnya, seolah sedang berada di ruang misterius yang tak berujung. Di kejauhan, sesekali muncul sebuah planet dan beberapa asteroid kecil. Ini sungguh terlalu indah, gumam Luo Feng. Ya memang sangat indah, tapi lama-kelamaan kamu juga akan menganggap semua ini membosankan dan tidak menarik lagi, kata Babata. Sistem simulasi yang dimiliki kapal ini benar-benar seperti nyata, membuatku seperti benar-benar berdiri di luar angkasa, ucap Luo Feng. Ya tentu saja bagus, simulasi ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki kapal kelas B atau yang lebih tinggi, ucap Babata, karena untuk memasang sistem simulasi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, bisakah jelaskan padaku tentang level kapal di alam semesta, ucap Luo Feng. Bahkan dengan banyaknya ingatan yang diwariskan oleh Golden Hornet Behemoth, tidak ada satupun dari ingatan itu yang menjelaskan tentang level sebuah kapal, oleh sebab inilah, Luo Feng menanyakan hal tersebut. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, kapal kelas A, adalah sebuah kapal dengan sistem persenjataan yang bisa membunuh seorang Star Travelers. Sedangkan kelas B, dapat menangani seorang pejuang tingkat bintang. Untuk kelas C sendiri, dapat menangani seorang pejuang di tingkat semesta. Kapal kelas E, dapat menangani seorang penguasa sektor, sedangkan kapal kelas F, dapat menangani seorang pejuang abadi. Selain tingkatan kapal di alam semesta, masih banyak item lain yang diurutkan dengan cara ini dan berdasarkan levelnya. Contohnya meriam laser yang kita temukan di reruntuhan kuno bersama kapal naga hitam ini. Meriam itu adalah meriam belina, maksudnya meriam laser kelas B6. Jadi kapal-kapal induk yang kita temukan di reruntuhan kuno puing ke-12 itu adalah kapal induk kelas B. Selain itu, kapal X-81 Gunung Naga Hitam ini, adalah kapal kelas C5, yang bahkan seorang prajurit tingkat semesta pun, harus mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkan kapal ini, ucap Babata. Babata, lalu bagaimana dengan daftar logam yang kuberikan padamu? Apakah itu juga harus disortir berdasarkan levelnya? Tanya Luo Feng. Ya benar, daftar logam yang dibutuhkan binatang bertanduk emas, diurutkan menjadi 5 tingkat. Yang dimana logam kelas A sendiri, sangat cocok untuk Golden Hornet Behemoth yang masih berada di tingkat penjelajah bintang. Jika sudah mencapai tingkat bintang, maka dia harus mengkonsumsi logam kelas B, untuk memaksimalkan kecepatan evolusinya. Dengan kata lain, jika Golden Hornet Behemoth telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka harus mengkonsumsi logam yang levelnya lebih tinggi pula, ucap Babata. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun mengangguk, karena pertumbuhan binatang bertanduk emas, didasarkan pada pertumbuhan dunia internalnya. Dan agar dunia internalnya tumbuh, dia perlu menelan logam dalam jumlah banyak, dan inilah sebabnya, saat terjadi insiden, si Golden Hornet Behemoth banyak menelan kapal dan pangkalan militer secara acak, agar menemukan jenis logam yang cocok untuk evolusinya. Di sela pemikiran Luo Feng, tiba-tiba Babata berkata, Luo Feng, kita hampir mencapai Mars, jadi aku akan mulai menurunkan kecepatan kapal, ucap Babata. Sementara Luo Feng, ia pun segera melihat ke arah sebuah planet berwarna kuning kemerahan. Tampak saat itu, kapal dengan cepat menembus ke atmosfer Mars, yang lapisan ozonnya jauh lebih tipis dari bumi. Saat kapal sedang turun dengan perlahan, Luo Feng pun berkata, Babata buka pintu kabin, yang dimana saat pintu kabin terbuka, Luo Feng pun segera berlari keluar dari kabin, dan melayang di ketinggian planet Mars. Dan alangkah terkejutnya Luo Feng, saat melihat sesuatu yang tampak seperti bangunan tua, yang berdiri di atas bukit pasir. Ini, apakah ini piramida? Ucap Luo Feng, yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesaat setelahnya, Luo Feng kembali terkejut, saat melihat dengan seksama, yang dimana di sekitar piramida tersebut, terdapat kota tua yang sudah terbengkalai. Babata, apakah itu sebuah kota? Jika benar, di mana orang-orangnya? Ucap Luo Feng, yang sangat terkejut. Luo Feng, apa yang kamu kagetkan? Ini adalah medan bintang, yang sebelum diatur oleh pemiliknya, tempat ini adalah milik kerajaan Silver Blue. Biasanya planet-planet seperti ini dijadikan pertambangan ataupun peternakan. Dan dulunya, planet ini adalah sebuah pertambangan, yang mengandalkan kapal pengangkut antar bintang untuk mengangkut sejumlah besar hasil dan peralatan tambang. Jika dilihat dari kondisinya, sepertinya dulu banyak penambang yang berada di planet ini, ucap Babata. Lalu,
Kemana perginya para penambang itu? Tanya Luo Feng, yang merasa ada yang janggal dengan planet tersebut. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, sepertinya hal itu disebabkan oleh serangan yang menewaskan pemilik dari armada antar bintang. Yang dimana tadi sudah aku katakan, armada inilah yang mengangkut dan memasok semua kebutuhan para penambang. Dengan kata lain, tidak ada kapal pengangkut, maka tidak akan ada sumber daya yang diterima oleh para penambang. Bahkan jika mereka menciptakan sumber daya mereka sendiri, semua itu tidak akan bertahan lama dan mati. Mendengar penjelasan itu, sontak Luo Feng pun kaget. Tak berselang lama, Babata kembali berkata, sama halnya dengan bumi, yang merupakan planet kehidupan tingkat rendah di wilayah Kekaisaran Silver Blue, yang penggunaan aslinya adalah sebuah planet peternakan, yang digunakan untuk mengembangbiakkan monster, untuk dijual di alam semesta, dan itu semua telah dibuktikan dengan banyaknya armada antar bintang yang ditempatkan di sana, yang biasa kalian sebut sebagai reruntuhan kuno, ungkap Babata. Babata, mengapa bumi bisa dikatakan planet tingkat rendah, apakah ada tingkatan atau level untuk membedakannya, tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, ya, itu semua karena jarak bumi yang cukup jauh, sekitar 1000 tahun cahaya. Yang bahkan, salah satu planet terdekat dari bumi pun, masih berjarak 100.000 tahun cahaya, yang jika ingin melakukan perjalanan, masih membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai bumi, dan siapakah pejuang di alam semesta yang mau membuang waktunya untuk melakukan perjalanan mengarungi alam semesta yang sepi ini, ucap Babata. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun hanya bisa menganggukkan kepala, karena ternyata, level sebuah planet ditentukan oleh jaraknya guys. Lalu sesaat setelahnya, Luo Feng kembali berkata, Babata, apakah itu sebuah piramida? Luo Feng, bangunan itu adalah menara energi, yang hanya bisa dibuat oleh ras otomaton, yang merupakan ras yang sangat kuat dan maju dalam teknologi di alam semesta. Bahkan ras manusia sendiri, tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka, yang tanpa mengandalkan evolusi tubuh dan tidak memiliki jiwa, mereka mampu bertempur melawan pejuang abadi. Mendengar penjelasan Babata tentang ras otomaton yang tidak memiliki jiwa, namun mereka mampu menghasilkan petarung abadi, Luo Feng makin terperangah kaget. Karena secara ilmiah, para pejuang dari ras ini memang sangatlah kuat. Setelah menenangkan pikirannya, Luo Feng pun berkata, Babata, coba pindai mineral yang ada di planet ini. Baiklah, pemindaian mineral diaktifkan, ucap Babata. Tampak saat itu, kapal naga hitam yang melayang di tengah udara segera memulai fungsi pemindaian mineralnya. Setelah beberapa saat telah berlalu, Babata pun berkata, Luo Feng, planet ini kaya akan sumber daya mineral besi hitam, kata Babata, yang tampak bahagia. Apa besi hitam? Logam jenis apa itu? Ucap Luo Feng. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa China, kalian menyebutnya dengan sebutan besi hitam. Yang di alam semesta sendiri, besi hitam dikenal sangat kokoh dan masuk dalam kategori logam kelas A8, dan juga merupakan salah satu logam yang paling laris di alam semesta, ucap Babata. Ya dengan kata lain nih guys, saat ini Luo Feng kembali menemukan tambang harta karun. Namun Luo Feng yang belum puas dengan hal itu, ia pun berkata, Babata, apakah tidak ada logam kelas B? Tidak ada, tapi jumlah besi hitamnya sangatlah besar. Dan seharusnya di dalam tambang ini ada cukup banyak esensi besi hitam. Mendengar ucapan itu, Luo Feng tampak mulai bersemangat untuk segera masuk ke dalam tambang tersebut. Di sela itu Babata kembali berkata, Luo Feng, sepertinya tambang ini tidaklah sesederhana yang kita lihat, karena 9 menara energi ini memiliki fungsi untuk memblokir sistem pemindaian, namun hanya menyelimuti area tertentu saja. Dan di bawah menara energi, ada sebuah kota besi, yang hampir tidak bisa ditembus oleh sistem pemindaianku. Apa kota besi? Tanya Luo Feng yang tampak terkejut. Ya benar, sahut Babata. Ya sudah ayo kita masuk, ucap Luo Feng. Baiklah, untuk masuk ke kota besi, kamu bisa turun ke bawah tanah mengikuti terowongan sepanjang 12 km yang berada di sebelah kiri, karena rute yang lain telah runtuh. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera melesat ke dalam terowongan. Karena kondisi terowongan yang cukup gelap, maka Luo Feng pun segera menggunakan energi rohnya untuk memindai jalur yang akan mereka lewati. Tak berselang lama, Luo Feng pun mendarat di sebuah tempat, dengan beberapa dinding yang ditutupi lumpur dan debu. Dan ternyata, di balik lumpur itu terdapat sebuah pintu besar, yang menghubungkan terowongan dan kota besi. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng pun segera mengeluarkan robot black metal, yang langsung membukakan pintu tersebut, hingga menimbulkan suara gemuruh akibat logam yang bergesekan. Namun tiba-tiba, saat pintu mulai terbuka,
seketika muncul 7 pancaran cahaya putih yang menyilaukan, yang dengan cepat melesat langsung ke arah tubuh robot logam, hingga membuat robot tersebut terpental ke dinding terowongan. Sial, ternyata sistem keamanan di kota besi ini masih beroperasi, umpat Luo Feng yang sangat terkejut. Karena sebelum membuka pintu besi tersebut, Luo Feng telah memindai area sekitar menggunakan kekuatan mentalnya, dan tidak menemukan satupun bentuk kehidupan. Mendapat serangan tiba-tiba seperti ini, jelas membuat Luo Feng sedikit syok. Luo Feng, 9 menara energi yang menopang kota ini masih beroperasi normal, hingga membuat kota besi ini tetap dapat beroperasi, bahkan dengan semua manusia yang mati, pekerjaan dan keamanan di kota besi ini masih belum hilang. Jadi untuk menjaga kemungkinan terburuk, maka kita harus menghancurkan semua menara energi, dengan cara menerobos menggunakan sulur kontak awan milikmu, yang saat ini telah berada di tingkat penjelajah bintang level 9, ucap Babata. Baiklah, ucap Luo Feng, yang langsung melesat di depan robot logam, sembari menahan satu sinar laser dan terus melesat masuk. Walaupun saat itu keadaan kota sangatlah gelap, namun dengan pemindaian energi rohnya, Luo Feng pun segera menyadari, tiap bangunan di dalam kota itu memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Luo Feng kita kaya, karena ternyata hampir seluruh kota ini terbuat dari besi hitam, ucap Babata, lalu kembali berkata. Ayo cepat ikuti instruksiku, pertama-tama putuskan aliran listrik, untuk mencegah beberapa bangunan penting di kota besi ini agar tidak rusak, dan buatlah kurva ke sisi kanan, lalu gunakan inti tembaga hibrida untuk memotong semua jalur listrik, perintah Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang telah dibalut baju besi berwarna merah darah pun, segera memotong pipa-pipa di depannya menggunakan inti tembaga hibrida. Tampak saat itu, siluet pecahan merah darah mulai melesat melewati pipa satu demi satu, hingga menimbulkan suara gesekan logam yang sangat menusuk telinga. Luo Feng, masih ada 8 menara energi lagi, kata Babata. Babata, tunjukkan jalannya, sahut Luo Feng, yang dengan cepat terbang melewati terowongan. Dalam novel dijelaskan, sejak penghancuran kapal transportasi antar bintang dan menipisnya sumber daya, bersama dengan dampak lingkungan, membuat para penambang terpaksa bersembunyi di bawah tanah, dan hanya bisa mengandalkan sejumlah besar mesin untuk membangun konstruksi kota besi, dengan menggunakan besi hitam, karena bahan inilah yang paling melimpah. Singkat cerita beberapa menit pun berlalu, dan semua pasokan energi ke kota besi pun telah diputuskan oleh Luo Feng. Saat itu Babata berkata, Luo Feng, jika tebakanku tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang seharusnya disimpan dengan hati-hati di suatu tempat, jadi mari kita mulai penggalian, dan apapun yang kita anggap berharga, maka kita akan mengambilnya, ucap Babata. Dan itulah guys, akhir dari bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 90. Tapi sebelum kalian beranjak meninggalkan handphone, sempatkanlah jempol kalian yang imut itu untuk menekan tombol like, serta buatlah jari jempol itu menari-nari di kolom komentar, dan akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.